cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bineka Tunggal Ika, semboyan kritis, bernalar kritis, yang harus kita jaga bersama. Belajar Pancasila, tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi.
Bapak, Ibu, bagaimana? Apakah acara pada siang hari ini bisa kita mulai? Badan kekar umurnya tua bawa pedang bukanlah petani. Apa kabar hadirin semua? Selamat datang di webinar siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 8 Kota Blitar sekaligus keynote speaker webinar pada siang hari ini, Bapak Ibu pemateri serta Bapak Ibu hadirin peserta webinar yang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Pada siang hari ini, kita masih diberi kesempatan untuk bisa kembali berkumpul, kembali berbagi dalam kegiatan, berbagi praktik baik, pemahaman, dan penerapan budaya positif di sekolah. Bapak Ibu sekalian, langsung saja acara pada pagi hari ini kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, Bapak Ibu, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mohon Bapak Ibu peserta untuk duduk siap dan mengikuti menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada yang bertugas, kami persilakan. Terima kasih kami sampaikan untuk petugas pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, cara selanjutnya agar acara ini diberi keberkahan untuk kita semua dan berjalan lancar dari awal hingga akhir. Marilah kita bersama-sama mengikuti doa. Doa akan dipandu oleh Bapak Ahmad. Kepada Bapak Ahmad, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum pelaksanaan webinar pada siang hari ini kita mulai, terlebih dahulu marilah kita berdoa dan bermunajat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar kegiatan kita di siang hari ini mendapatkan barokah dan berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Untuk yang beragama Muslim akan kami pimpin dan untuk selain itu dapat menyesuaikan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam suasana yang penuh keheningan ini, perkenankanlah kami memuji dan bersyukur kehadirat-Mu ya Allah. Karena hanya berkat limpahan rahmat dan karunia semata, acara berbagi praktek dalam pemahaman dan penerapan budaya positif komunitas belajar SMP Negeri 8 Blitar dapat terselenggara. Allahumma ftah lana abwaba fadlik, futuhal ulama'il amilin, al-mukhlisina birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah pintu anugerah-Mu bagi kami, sebagaimana Engkau bukakan bagi para cendekiawan yang telah menerapkan ilmunya dengan penuh keikhlasan. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina, innaka antas sami'un alim. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkanlah segala urusan kami, dan jangan kau timpakan kesulitan sedikit pun bagi kami. Sesungguhnya atas segala sesuatu, Engkau maha menguasai. Allahumma ja'alna wa auladana min ahlil ilmi wa ahlil khair, wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhair. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami dan anak-anak bangsa kami sebagai pengemban ilmu dan kebajikan, dan jangan kau jadikan kami dan mereka pembawa petaka dan kerusakan. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah acara ini sebuah acara yang bergelimang dengan curahan rahmat-Mu, dan hingga berakhirnya nanti tetaplah dalam naungan rahmat dan ridha-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya robbal alamin. Bapak Ibu sekalian, acara selanjutnya yaitu eh, sambutan dari keynote speaker kita sekaligus Kepala SMP Negeri 8 Kota Blitar. Kepada yang kami hormati Ibu Sri Sulistyo Handayani, disilakan. Terima kasih Ibu Janatul Ma'wa SPSI selaku moderator webinar kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati seluruh peserta webinar dan khususnya para narasumber kita hari ini dalam webinar berbagi praktek baik, pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah, yaitu Ibu Kiki Dewi Prasetyoningsih MPD, Bapak Agus Hadiwaloyo SPD, dan Ibu Elga Hapsari SPD. Beliau bertiga adalah guru-guru di SMP 8 Kota Blitar dan merupakan CGP Angkatan 11. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mengawali webinar ini, kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi kesempatan kepada kita untuk bisa melaksanakan kegiatan webinar berbagi praktek baik bersama Kombel Kumparan, berkumpul dan belajar bersama Stefan. Semoga kegiatan webinar kita ini bisa berjalan lancar dan memberikan manfaat untuk kita semua, khususnya kepada putra-putri peserta didik kita. Bapak dan Ibu peserta webinar yang saya hormati, melalui webinar kita kali ini, kita akan bersama-sama berbagi praktek baik, khususnya dalam pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah, dalam rangka upaya kita mewujudkan cita-cita bersama,
yakni membangun pendidikan yang semakin berkualitas untuk putra-putri peserta didik kita. Seorang guru memiliki peran untuk membangun atau mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai yang guru harapkan. Perwujudannya, guru memberikan hukuman kepada siswa yang melakukan kesalahan dan memberikan imbalan atau reward terhadap perbuatan baik yang dilakukan oleh siswa. Berdasar beberapa penelitian tentang teori kontrol, semua perilaku manusia pasti memiliki tujuan. Begitu pula dengan perilaku siswa. Bahkan, sebuah kesalahan yang dilakukan siswa pasti memiliki alasan. Alasan tersebut biasa disebut dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Ketika guru sudah mampu memahami kebutuhan dasar setiap siswa, langkah yang dilakukan adalah dengan menerapkan disiplin positif. Dengan penerapan disiplin positif yang siswa sendirilah yang menginginkan dirinya menaati peraturan sesuai dengan keyakinan universal atau keyakinan sekolah dan kelas, atau kita sebut motivasi internal. Diharapkan budaya positif di sekolah dapat terwujud dan sekolah sebagai tempat menyemai benih kebudayaan atau pembentukan karakter, bukan hanya sebagai mimpi indah yang hanya menjadi cerita indah dalam buku-buku teks pembelajaran. Bapak, Ibu, semua peserta webinar, saya berharap hal-hal apa yang kita peroleh dari aktivitas berbagi praktek baik seperti ini dapat dipraktekkan di ruang-ruang kelas, di komunitas belajar kita, dan dampaknya dapat dirasakan oleh peserta didik kita, dan peserta didik kita semakin semangat dan senang dalam belajar. Mari kita semua tetap semangat dalam menjalankan peran kita, mendampingi putra-putri peserta didik kita untuk berkembang secara optimal dan menjadi lebih baik lagi dalam mencapai budaya mutu pendidikan yang berpusat pada peserta didik dan berdiferensiasi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat mengikuti webinar. Semoga kegiatan ini berjalan lancar serta bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk anak-anak peserta didik kita. Bunga mawar, bunga melati, badan segar, bahagia di hati. Hati yang gembira adalah obat. Dengan hati yang gembira, kita bisa lakukan semua tugas dengan sukacita dan sepenuh hati. Be happy, be healthy. Selamat mengikuti webinar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Bapak Ibu sekalian, terima kasih kami sampaikan, Bapak Ibu yang berbahagia. Webinar pada pagi hari ini, pada siang hari ini terbagi dalam 3 materi yang akan disampaikan oleh sekaligus 3 pemateri, ya. Yang pertama oleh Bapak Agus, yang kedua oleh Ibu Elga, dan yang ketiga oleh Ibu Kiki. Baiklah Bapak Ibu sekalian, marilah kita simak bersama-sama materi yang pertama, yaitu tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif dan motivasi perilaku manusia yang akan disampaikan oleh Bapak Agus Hadiwaluyo. Kepada Bapak Agus, disilahkan. Terima kasih Bu Ma'wa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua.
Di sini kami akan melakukan webinar dalam rangka menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Perkenalkan, saya Agus Hadi Waluyo, SPD, CGP Angkatan 11 dari kelas 151B, unit kerja dari SMPN 8 Blitar. Sebelum kita lanjut ke materi, ini untuk cek konsentrasi dulu. Monggo, saya menayangkan gambar, Bapak Ibu bisa kira-kira apa ya itu, menebak itu, kegiatan Mama Muda. Monggo, bisa raise hand yang menjawab kegiatan Mama Muda. Tebak gambar ini, kesannya lebih cair. Itu ada yang sudah raise hand? Sekolah, Pak. Raise hand silahkan. Oh, Pak Asnawi sudah raise hand. Monggo. Mohon izin Pak Agus. Kelihatannya jemput anak sekolah. Salah, Pak. Oke. Jemput anak sekolah ya. Oke. Terima kasih. Nah, luar biasa. Pak Asnawi masih konsentrasi. Di sini ada jam, A-nya diganti E. Ini ada pot, O-nya diganti U. Anak, tekop, P-nya dihilangkan, las, S-nya diganti H. Jadi jemput anak sekolah. Oke, Bapak Ibu, kita mulai untuk materi konsep inti budaya positif, yaitu ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Tujuan akhir adalah untuk mengembangkan profil pelajar Pancasila, yaitu siswa memiliki karakter dan kompetensi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, meliputi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah-sekolah kita. Pembahasan disiplin kali ini akan meninjau teori yang dikemukakan oleh Bosen. Sebelum kita gali lebih lanjut tentang teori disiplin restitusi dari Gosen, mari menyamakan model berpikir kita tentang disiplin itu sendiri. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol, dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Terdapat 4 miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar
yang dipilih murid. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Miskonsepsi yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk terhadap diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku itu karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Miskonsepsi yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima, selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di kolom sebelah kiri stimulus respon dan sebelah kanan teori kontrol. Realitas kebutuhan kita sama. Berdasarkan teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Berdasarkan teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk terlihat sebagai suatu kesalahan. Berdasarkan teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Berpikir menang kalah. Sedangkan menurut teori kontrol, model berpikir menang-menang atau win-win solution. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Memampukan peserta didik untuk memahami dan mengontrol setiap perilaku atau tindakan yang dilakukan agar senantiasa
dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab sebagai bentuk menghormati diri sendiri dan orang lain di sekitarnya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam pemenuhan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi di sini kata kuncinya ada menumbuhkan kesadaran tanpa imbalan penghargaan, reward, ancaman atau hukuman, memampukan, memahami dan mengontrol, kesadaran dan tanggung jawab, menghormati diri sendiri dan orang lain, serta nilai-nilai kebajikan. Apa saja nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Contohnya dari profil pelajar Pancasila tadi ada beriman, bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Atau contoh dari 7 nilai-nilai kebajikan esensial. Ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia dapat dipahami melalui 3 jenis utama. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi ini muncul ketika seseorang bertindak untuk menghindari konsekuensi negatif atau hukuman. Ini seringkali bersifat eksternal dan didorong oleh keinginan untuk menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Motivasi ini terjadi ketika seseorang bertindak untuk mendapatkan sesuatu yang positif seperti hadiah, pengakuan, atau keuntungan material. Sama seperti yang pertama, motivasi ini juga merupakan motivasi eksternal. Yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi ini bersifat internal, di mana tindakan seseorang didorong oleh keinginan untuk memenuhi nilai-nilai pribadi, mencapai potensi diri, dan merasa puas dengan dirinya sendiri. Disiplin positif berfokus pada motivasi internal karena motivasi ini memiliki dampak jangka panjang. Disiplin positif mendorong individu untuk bertindak berdasarkan nilai-nilai dan keyakinan mereka sendiri, bukan karena takut hukuman atau berharap hadiah. Dengan demikian, motivasi internal tidak terpengaruh oleh hukuman ataupun hadiah dan lebih mungkin menghasilkan perubahan perilaku yang berkelanjutan dan bermakna. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini ada 3 kolom. Yang pertama hukuman, yang tengah konsekuensi, yang paling kanan restitusi. Ini perbedaannya kalau hukuman korban mendapatkan keadilan, di konsekuensi korban bisa diabaikan, di restitusi korban mendapatkan ganti. Di hukuman, murid atau anak akan tersakiti, di konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman, di restitusi murid atau anak mendapatkan penguatan. Di hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Di konsekuensi,
memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Sementara di restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Peraturan adalah titik-titik, kamu harus titik-titik. Ini merupakan identitas dari hukuman. Sementara di konsekuensi, menggunakan kalimat pertanyaan, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Nah, di restitusi, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah itu. Coba untuk memeriksa pemahaman kita semua, di sini saya menayangkan 5 jenis. Yang pertama, mengganti penghapus teman yang dihilangkan. Yang kedua, berdiri di tengah lapangan upacara karena datang terlambat ke sekolah. Yang ketiga, merapikan sapu dan alat pel yang jatuh karena tersenggol pada saat berlari di jam istirahat. Yang keempat, mencatat 200 kali kalimat saya minta maaf karena berkelahi dengan teman. Yang kelima, membersihkan WC sekolah karena tidak mengumpulkan tugas. Coba Bapak Ibu yang tergabung di webinar yang hari ini, untuk yang pertama bisa diketikkan di kolom chat, itu merupakan hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mengganti penghapus teman yang dihilangkan. Itu merupakan contoh dari hukuman atau konsekuensi. Saya sambil memeriksa nih kolom chatnya. Kolom chatnya belum dibuka. Pak Vicky minta tolong untuk dibuka kolom chatnya. Sambil menunggu kolom chat dibuka, Bapak Ibu bisa mengamati yang nomor 1 dulu ini. Mengganti penghapus teman yang dihilangkan. Ini merupakan hukuman atau konsekuensi. Monggo. Oke, Bu Upit. Ini konsekuensi. Satu konsekuensi. Bu Elga, Bu Jana. Satu konsekuensi. Mengganti penghapus teman yang dihilangkan. Baik, yang sudah mengetikkan nomor 1 bisa lanjut di nomor 2. Berdiri di tengah lapangan upacara karena datang terlambat ke sekolah. Dituliskan 2, diketikkan konsekuensi atau hukuman. Ngerti ya? Dua hukuman. Bu Upit, ini Bu Upit dari mana ini? Aktif sekali. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, nanti untuk webinar kita ini ada sertifikat. Kita akan membagikan link Google Form nanti di penghujung acara. Silakan diikuti kegiatan supaya memperoleh sertifikat ini. Lanjut yang ketiga ini, merapikan sapu dan alat pel yang jatuh karena tersenggol saat berlari di jam istirahat. Nah, ini bisa lanjut semua yang 3 ini hukuman atau konsekuensi. 3 konsekuensi. Lanjut yang keempat. Oh, ini Bu B3 konsekuensi. Bu Elga 3 konsekuensi. Lanjut yang keempat. Mencatat 200 kali kalimat saya minta maaf. Ini merupakan hukuman atau konsekuensi. 4 hukuman. 4 hukuman. Semua sependapat ini, guys. Yang kelima, terakhir, membersihkan WC sekolah karena tidak mengumpulkan tugas. Baik, Bapak Ibu, kita periksa jawaban
kita tadi sudah tepat atau belum. Nah, nih. Jadi yang 1 dan 3 ini merupakan konsekuensi, yang 2, 4, dan 5 ini merupakan hukuman. Dan sepertinya tadi yang menanggapi di kolom chat ini sudah tepat, sudah betul semua, luar biasa pemahamannya. Mungkin teman-teman yang tadi belum memberikan respon, sekarang bisa mulai sedikit paham, oh perbedaan konsekuensi dan hukuman seperti ini. Dari contoh yang saya paparkan. Berikutnya, nah ini yang menarik. Penghargaan bisa jadi bentuk lain dari hukuman. Jadi ini dari PON 93, efektif. Jadi penghargaan efektif hanya untuk jangka pendek. Di sini judulnya menarik, dihukum oleh penghargaan. Kenapa bisa demikian? Jadi kenapa penghargaan hanya efektif untuk jangka pendek? Karena yang pertama, ketergantungan dalam jangka panjang. Ini bisa jadi murid atau siswa kita tidak termotivasi lagi kalau sudah tidak ada penghargaan. Jadi termotivasinya hanya saat ada penghargaan. Yang kedua, kecewa bila tidak mendapatkannya. Karena biasanya kalau melakukan sesuatu, kita mendapat sesuatu, terus saat sesuatu itu tidak diberikan lagi, ini biasanya akan muncul kecewa. Yang berikutnya, yang ketiga, menurunkan ketepatan. Yang keempat, mematikan kreativitas. Yang kelima, menghukum bagi yang tidak mendapatkan. Ini tentu terjadi saat mungkin kita memberikan reward untuk murid kita yang berhasil melakukan sesuatu. Ini bagi teman-teman yang mungkin tidak bisa mencapainya, ini bagi mereka bentuk lain dari hukuman dan menimbulkan persaingan. Berikutnya tentang restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan yang telah mereka lakukan. Guru mengajak murid untuk berefleksi tentang tindakan yang telah dilakukan untuk memperbaiki diri sehingga ia menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Jadi di sini kata kuncinya ada memperbaiki, berefleksi, memperbaiki diri, menghargai dirinya. Restitusi yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kedelapan, restitusi itu menguatkan. Yang kesembilan, restitusi berfokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Mungkin demikian materi yang bisa saya sampaikan.
Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, baiklah, terima kasih atas sampaian paparan materinya yang disampaikan oleh Bapak Agus Hadiwaluyo. Selanjutnya silakan Bapak Ibu untuk menyiapkan pertanyaan karena nanti ada sesi tanya jawab. Tapi sebelumnya akan ada materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Ibu Elga, yaitu materi kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas serta 5 posisi kontrol. Kepada Bu Elga, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar ya Bapak Ibu suara saya? Oke, terima kasih waktunya Waalaikumsalam Bu Mawar. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Di sini perkenalkan saya Elga Astri Hapsari SPD. Saya merupakan salah satu CGB Angkatan 11 dari kelas 151A UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 8 Kota Blitar. Bapak Ibu masih semangat nggih? Atau masih ada yang perlu diuyak-uyak badannya? Karena ini sudah siang. Ya, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai 5 kebutuhan dasar manusia. Mengenai eksplorasi konsep yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik di mana Ibu Ambar, yaitu seorang guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa ya alasan Doni melakukan hal itu? Oke, Bapak Ibu bisa menuliskannya di kolom chat atau bisa raise hand. Ini seringkali kita menghadapi suasana atau kasus-kasus yang berada di lingkungan sekolah terkait dengan budaya positif, nggih. Ada suatu permasalahan di mana Bu Ambar ini beliau sebagai wali kelas dan salah satu muridnya yang bernama Doni ini seringkali meminta bekal makan siang dengan paksa. Nah, kira-kira jika kita sebagai guru kita harus seperti apa menghadapi perlakuan dari Doni, dan menurut kita sebagai guru kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Dan ada yang mau raise hand? Atau bisa dituliskan di kolom chat nggih. Oke, jadi Bapak Ibu, jika ada permasalahan seperti itu yang harus dihadapi oleh Ibu Ambar dalam konteks penegakan disiplin positif, maka kita sebagai wali kelas, terutama Ibu Ambar, sebaiknya mencari tahu alasan dari Doni melakukan tindakan tersebut, agar nantinya kita tahu kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni. Kebutuhan dasar manusia. Perlu kita ketahui bahwa kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan ini pastinya mempunyai tujuan tertentu dan semua yang kita lakukan adalah usaha yang terbaik yang kita
berikan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita itu sedang memenuhi salah satu atau lebih dari suatu kebutuhan dasar manusia. Nah, perlu kita ketahui ada 5 kebutuhan dasar manusia, di mana yang pertama itu bertahan hidup, atau dengan kata lain survival, yang kedua kebutuhan untuk kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging, yang ketiga kebutuhan penguasaan atau power, yang keempat kebutuhan kebebasan atau freedom, dan yang terakhir yang kelima mengenai kebutuhan kesenangan atau fun. Nah, untuk kebutuhan bertahan hidup, untuk kebutuhan bertahan hidup itu sifatnya fisiologis, di mana contohnya misalkan kebutuhan akan kesehatan, rumah, dan makanan. Sedangkan untuk kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Selain itu ada komponen fisiologis, pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman, nyaman, tentram, damai. Nah, kalau jika kita kaitkan dengan permasalahan yang awal tadi di pertanyaan pemantik, maka dalam kasus Doni, apabila kita sebagai wali kelas bertanya kepada Doni dan Doni menjawab ketika ditanya oleh Ibu Ambar, kalau dia menjawabnya karena lapar, alasannya dia melakukan sering meminta bekal temannya karena lapar, berarti Doni butuh untuk bertahan hidup atau kebutuhan yang pertama dari 5 kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup atau survival. Nah, untuk kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima itu berkaitan dengan kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial atau kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, contohnya kita berelasi dengan teman, keluarga, pasangan hidup, dengan mungkin kita punya binatang peliharaan atau kelompok yang dimana kita tergabung di dalamnya. Contohnya misalkan kalau di sekolah di lingkup kombel dan lain sebagainya, guru mapel dan lain sebagainya. Jadi ketika anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi, biasanya ingin disukai, mereka ingin diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka, teman sebaya itu sangat penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Nah, kalau kita kaitkan dengan pertanyaan pemantik yang tadi mengenai 5 kebutuhan dasar manusia, dalam kasus di atas, apabila Doni menjawab bahwa alasannya dia mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia, ketika temannya melaporkan tindakan Doni tersebut dan gurunya memberitahu orang tua Doni sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh Doni yaitu kebutuhan akan kasih sayang dan diterima. Nah, untuk poin yang ketiga yaitu kebutuhan akan penguasaan atau power, di mana kebutuhan tersebut kebutuhan pengakuan atas kemampuan yang dia miliki. Nah, ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi yang dimiliki dan keterampilan kita, ingin didengarkan, dan ingin memiliki rasa harga diri yang tinggi. Nah, kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, ingin diakui dan dihormati dengan pencapaian-pencapaian yang telah diperoleh. Selain itu, ini juga meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Jadi, anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi, biasanya mereka itu ingin menjadi seorang pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka merasa kecewa jika melakukan satu saja kesalahan, ada rasa kekecewaan. Selain itu, mereka juga biasanya berpenampilan rapi, sistematis dalam berpikir, dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Nah, jika kita kaitkan dengan permasalahan pada pertanyaan pemantik di awal dalam kasus Doni, apabila jawaban Doni adalah dia merasa hebat, karena temannya jadi takut dan dia
ingin semua temannya menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni ini sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu akan kekuasaan atau power. Yang keempat, yaitu kebutuhan dasar manusia mengenai kebutuhan akan kebebasan. Nah, kebutuhan untuk bebas ini artinya kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Di mana anak-anak itu jika mereka memiliki kebutuhan kebebasan yang tinggi, menginginkan pilihan. Mereka juga perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain, dan senang mencoba hal baru atau hal-hal yang menarik. Nah, bila kita kaitkan dengan pertanyaan pemantik yang di awal tadi, maka bila Joni dalam kasus di atas itu menjawab merasa dia bosan dan bekal makanan yang dibawa ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawa bekal yang sama. Oleh karena itu, dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka dengan kata lain, Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Terakhir, 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kesenangan, di mana kesenangan ini merupakan kebutuhan untuk merasa senang, bermain, tertawa, humoris, antusiasme. Kita membayangkan jika hidup tanpa kenikmatan apapun, ya, Bapak Ibu, betapa menyedihkan hidup kita, terasa kosong, terasa hambar, tidak menarik sama sekali. Maka dengan ini, Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan ini dengan belajar. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan itu tinggi, biasanya ingin menikmati apa yang ingin mereka lakukan. Dan biasanya anak-anak yang memiliki kebutuhan akan kesenangan, mereka bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan, karena hal-hal yang mereka senangi itu mempengaruhi pola pikir mereka. Selain itu, jika kita kaitkan dengan kasus Doni di awal, jika Doni menjawab bahwa ia melakukan karena iseng saja, dan dia menikmati ekspresi dari wajah teman-temannya yang kesal karena dia mengambil bekal makanan temannya itu, maka Doni ini sedang memenuhi salah satu kebutuhan dasar manusianya berupa kesenangan. Jadi Bapak Ibu, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar suatu peraturan, hal itu sebenarnya karena mereka gagal memenuhi salah satu kebutuhan dasar mereka, entah itu kebutuhan akan kebebasan, kesenangan, penguasaan, bertahan hidup, atau kesenangan. Nah, ini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi, di mana hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Anak-anak tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak pernah dilibatkan. Dan sifatnya itu pasti satu arah. Sedangkan konsekuensi itu pasti terencana dan disepakati sesuai dengan kesepakatan yang ada. Anak-anak tetap dibuat tidak nyaman, tetapi sikap guru selalu memonitor murid. Sedangkan pada restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, di mana terdapat proses kolaborasi antara guru dengan murid untuk mendapatkan solusi yang terbaik. Untuk kebutuhan dasar manusia, perlu kita ketahui bahwa semua orang pasti ingin memenuhi kebutuhan dasarnya. Dan jika gagal atau melanggar aturan, misalnya pada murid yang tidak berhasil di sekolah, mungkin mencari penguasaan dengan cara negatif. Nah, dalam hal ini kita sebagai guru dapat membantu dengan melibatkan mereka dalam kegiatan bermakna. Konsep ini juga berlaku untuk guru dan pimpinan sekolah, bisa menciptakan lingkungan yang positif, dengan budaya yang positif, dengan memahami bahwa kita sebagai manusia itu mempunyai 5 kebutuhan dasar. Nah, perubahan perilaku inilah yang nantinya terjadi saat kebutuhan tersebut dipenuhi secara positif. Selanjutnya yaitu mengenai dunia berkualitas. Nah, pada dunia berkualitas, menurut konsep dari Dr. William Glasser, itu menggambarkan tempat khusus dalam pikiran kita, di mana tersimpan hal-hal yang paling diinginkan, seperti orang, benda, dan nilai yang memenuhi kebutuhan dasar kita.
Setiap orang itu memiliki dunia berkualitas yang unik dan personal, dan pastinya setiap orang itu tidak sama karena mereka dan kita itu mempunyai karakter yang unik dan berbeda-beda. Maka dari itu, kita sebagai guru penting membantu murid memasukkan nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai positif ke dalam dunia berkualitas mereka melalui interaksi yang memberdayakan. Selanjutnya mengenai eksplorasi konsep posisi kontrol guru. Di sini ada 5 posisi kontrol guru, di mana 5 posisi kontrol guru itu yang dijelaskan oleh Diana Gosen dalam bukunya Restitution Instruction School Discipline pada tahun 1998, beliau mengungkapkan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka. Nah, sekarang pada teori kontrol Dr. William Glasser ini, Gosen berkesimpulan ada 5 kontrol yang perlu diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan kita dalam melakukan kontrol. Nah, kelima posisi kontrol tersebut antara lain yang pertama ini penghukum, yang kedua pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Pada posisi kontrol penghukum, seorang penghukum itu biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal, di mana orang-orang yang menjalankan posisi penghukum itu senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Contohnya, ketika seorang guru dia menerapkan posisi penghukum, selalu berkata, patuhi aturan saya atau awas. Bisa juga dia berkata, kamu selalu salah saja. Atau bisa juga berkata, selalu, pasti selalu kamu yang terakhir selesai. Itu untuk posisi kontrol penghukum. Yang kedua, yaitu posisi kontrol pembuat orang merasa bersalah, di mana posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, tapi guru tersebut pasti akan menggunakan suasana yang hening, membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah, dan pastinya merasa rendah diri. Contoh kata-kata yang sering dikeluarkan guru ketika membuat merasa bersalah itu, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Atau berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, di posisi ini, murid akan memiliki penilaian tentang dirinya yang buruk, tentang diri mereka, dan murid akan merasa tidak dihargai. Bahkan dia akan merasa kecewa karena orang-orang disayanginya itu pasti melakukan tindakan yang mengecewakan. Yang ketiga, jika guru pada posisi kontrol sebagai teman. Nah, pada posisi ini, guru tidak akan menyakiti murid, namun guru akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, di mana posisi teman pada guru ini bisa bernilai negatif ataupun bernilai positif. Bernilai positif di sini berupa hubungan yang baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan sesekali menggunakan humor untuk mempengaruhi orang. Biasanya guru pada posisi teman itu akan berkata, ayo bantulah, ini demi Bapak loh. Ayo bantulah, ini demi Ibu loh. Kalau tidak, biasanya berkata, ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti bantu Ibu bereskan ya. Nah, sedangkan hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat nanti guru tersebut tidak membantu murid, maka murid tersebut akan merasa kecewa dan dia akan berkata, ya saya pikir Bapak atau Ibu teman saya. Nah, dari rasa kekecewaan itu, dia tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Jadi dengan kata lain, murid itu akan tergantung pada guru tersebut. Yang keempat,
5 posisi kontrol yaitu sebagai pemantau. Artinya memantau di sini guru sebagai pengawas, mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Nah, posisi pemantau ini berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai contoh, misalkan seorang pemantau itu berkata, peraturannya apa ya? Apa yang telah kamu lakukan? Atau bisa jadi sanksi atau konsekuensi apa ya yang kamu dapatkan. Nah, seperti itu contoh-contoh misalkan guru bila dia di posisi sebagai pemantau. Nah, seorang pemantau itu sangat mengandalkan perhitungan. Ada catatan berdasarkan data dan dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Nah, posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri juga berawal dari teori stimulus respon, di mana yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Dan yang terakhir ini mengenai posisi manajer. Nah, ini posisi terakhir sebagai manajer ini, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi murid dilibatkan, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Dengan kata lain, seorang manajer itu telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Di posisi manajer juga, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya, apa yang salah, apa yang harus diperbaiki, maupun selain itu kebutuhan dari orang lain juga dipikirkan. Nah, di sini penekanannya bukan pada kemampuan untuk membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid. Terus bagaimana cara memperbaiki kesalahan yang ada. Jadi tindakan, tingkah laku, pola berpikir murid dilibatkan. Dan biasanya seorang manajer itu pasti akan berkata, apa yang kita yakini? Kita kembali ke keyakinan kelas ya, kesepakatan awal kita apa ya? Apakah kamu sudah meyakininya? Nah, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jadi ketika guru berada di posisi manajer, dia melibatkan murid untuk menemukan dan menyelesaikan permasalahan murid tersebut. Nah, bisa jadi dalam praktek penerapan disiplin sehari-hari, kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau. Karena murid yang ditangani itu terkadang belum siap diajak berdiskusi atau diundang dalam melakukan restitusi. Nah, namun perlu kita sadari, tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru itu mencapai posisi manajer, di mana di posisi ini nanti murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, yang merdeka, bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, yang nyaman dan nyaman. Jika kita perlihatkan di tabel 5 posisi kontrol itu ada motivasi, identitas gagal itu dia kontrol dari luar, identitas berhasil atau sukses itu kontrol dari luar juga, di mana nanti pada identitas gagal dia menghindari hukuman. Berarti yang berlaku itu posisi kontrol penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Sedangkan pada identitas berhasil atau sukses atau kontrol dari luar, dia mengharapkan imbalan dan biasanya membuat ketergantungan pada orang lain. Biasanya di situ posisi kontrolnya dia sebagai teman dan sebagai pemantau. Sedangkan identitas berhasil atau sukses kontrol diri itu dia mendapatkan penghargaan atas dirinya sendiri, di mana itu dilakukan oleh posisi kontrol seorang guru sebagai manajer. Nah, ini yang biasanya sering kali terjadi di sekolah-sekolah, baik itu di SD, SMP, atau mungkin di SMA.
Ada contoh penerapan 5 posisi kontrol di mana kasusnya itu anak tidak berseragam lengkap saat upacara bendera. Jika kita menerapkan sebagai guru posisi kontrol penghukum, maka dia akan disuruh hormat bendera selama 1 jam. Sedangkan jika guru tersebut sebagai pembuat rasa bersalah, pasti guru tersebut akan berkata, berapa kali Bapak atau Ibu harus memberitahu kamu selalu saja kamu melanggar peraturan. Jika dia sebagai teman, pasti guru tersebut akan berkata, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong Bapak atau Ibu ya, sekali ini saja, jangan berbuat salah lagi ya. Dan jika dia sebagai pemantau, pasti dia akan berkata, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu kan konsekuensinya, setelah upacara kamu beli atribut di koperasi dan jangan diulangi lagi. Tapi jika dia guru tersebut sebagai manajer, memposisikan dia sebagai manajer, pasti dia akan berkata, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, itu tadi sekilas praktik baik yang kami lakukan mengenai kebutuhan dasar pada manusia dan dunia berkualitas serta 5 posisi kontrol. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Waktu saya kembalikan ke Bu Mawar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bu Elga. Untuk selanjutnya langsung saja pada materi yang ketiga yang akan disampaikan oleh Ibu Kiki, yaitu materi tentang keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Monitor, Bu Kiki apakah sudah standby? Ya, Karena sudah beliau siap ya. baru 3 hari ini ya melahirkan ya Bu Kiki ya. Sehat Bu Kiki? Alhamdulillah, pun Bapak Ibu. Iya, monggo pada Bu Kiki kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Makwa. Baik Bapak Ibu, selamat siang semuanya. Bagaimana kabar Bapak Ibu hari ini? Mungkin bisa di-unmute dulu nggih speakernya. Alhamdulillah, Bu Kiki. Ya, terima kasih Bapak Agus. Senang sekali bertemu kembali dengan Bapak Ibu, walaupun ini hanya bertemu melalui jaringan internet. Nah, ini sudah cukup membayar rasa rindu saya dengan Bapak Ibu semuanya. Baik, sebelum kita mulai presentasi atau berbagi praktek baik hari ini, kiranya kita akan mengawalinya dengan ice breathing dulu untuk meregangkan otot-otot yang kaku tadi selama berbagi praktek dari awal sampai sampai pertengahan tadi. Baik, kita mulai ya. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa mengikuti. Ini sedikit saja sedikitnya untuk untuk refreshing. Nanti Bapak Ibu bisa mengikuti dengan gerakan yang saya contohkan di layar. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Baik, kita langsung saja kita lanjutkan berbagi praktik baik dengan tema budaya positif dengan subtopiknya yaitu keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Mohon Pak Agus untuk share screen.
Oke, baik, Bapak Ibu, kita mulai. Berbagi praktik baik kali ini bersama saya, Siti Dwi Prasioningsih, CGP Angkatan 11 Kota Blitar dari UPTSP SPN 8 Blitar. Topik kita kali ini yaitu budaya positif dengan subtopiknya yaitu keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Lanjut. Seperti kita ketahui selama ini, kita sering mendengarkan kata keyakinan kelas. Sebenarnya keyakinan kelas itu kenapa kok tidak dinamakan peraturan kelas saja? Kenapa harus keyakinan kelas? Nah, di sini kita akan memecahkan pertanyaan ini dengan penjelasan sebagai berikut. Nah, di sini ada jawabannya. Keyakinan kelas di sini berbeda dengan peraturan kelas karena peraturan kelas ditetapkan secara sepihak atau hanya satu arah tanpa melibatkan siswa. Dalam penyusunan peraturan tersebut, sedangkan keyakinan kelas disusun oleh semua pihak yang disepakati bersama. Jadi intinya kalau keyakinan kelas itu antara guru dan siswa itu melakukan kesepakatan bersama siswa satu kelas ya. Sedangkan peraturan itu tanpa melibatkan siswa. Jadi siswa datang masuk ke kelas atau ke sekolah, dia sudah disuguhi dengan peraturan yang harus ditepati atau harus dituruti. Sedangkan keyakinan itu dibuat bersama-sama melalui motivasi internal. Jadi mereka diajak bersama-sama untuk membentuk keyakinan kelas untuk wujud dari disiplin positif yang tadi telah disampaikan oleh Bapak. Oke, pada kegiatan kelas membuat berbagai nilai-nilai kebajikan seperti empati, ya seperti empati, lalu tanggung jawab, sikap saling menghormati, disiplin, dan sebagainya. Nilai-nilai kebajikan ini disepakati oleh semua pihak dengan penuh kesadaran atau disebut dengan motivasi internal. Untuk membentuk keyakinan kelas itu perlu dilakukan beberapa tahap, yaitu yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal atau bersifat umum. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat positif. Jadi yang dimaksud kalimat positif di sini adalah kalimat tanpa menggunakan kata tidak atau jangan. Jadi kata-kata yang menggunakan kata-kata yang baik. Jadi misalkan kalau seorang anak kita beri kata jangan atau tidak, itu biasanya mereka malah melakukan. Karena mereka penasaran, kenapa sih kok tidak boleh? Nah, dia lakukan. Terus berikutnya yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi sifatnya kontekstual sesuai dengan kondisi kelas masing-masing atau kondisi siswa masing-masing di kelas itu. Terus yang keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, tujuan kenapa harus semua? Karena yang menjalankan keyakinan itu nanti adalah seluruh warga kelas itu. Jadi dibentuk dari mereka dan untuk mereka sendiri. Yang terakhir atau yang ketujuh yaitu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Tujuannya sikap atau perilaku siswa itu dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kesadaran dari diri mereka sendiri. Maka dari itu keyakinan kelas itu diperbarui sesuai dengan perkembangan sikap dan perilaku siswa tersebut. Oke, baik, berikutnya.
Pak Agus, tolong berikutnya Pak Agus. Baik, di sini adalah contoh perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan itu lebih ke kalimat-kalimat atau kata-kata yang khusus, seperti misalnya selalu kembalikan buku di tempatnya. Kalau keyakinan kelas itu sifatnya umum, berarti lebih ke global atau universal tadi, seperti tanggung jawab. Siswa diminta atau diharapkan memiliki rasa tanggung jawab. Entah itu bagaimana siswa mewujudkan tanggung jawabnya dalam wujud apa, setiap siswa memiliki kehendak yang berbeda-beda. Misalkan ada satu siswa tanggung jawab dalam menepati waktu untuk menyelesaikan tugas. Ada siswa lain tanggung jawabnya ketika dia bisa menyelesaikan tugasnya sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh guru, dan sebagainya. Contoh yang kedua, misal dilarang mengganggu orang lain. Dilarang mengganggu orang lain itu dalam wujud apa kalau keyakinan kelas? Keyakinan kelasnya yaitu menghormati orang lain. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu artinya keyakinan kelasnya yaitu menghormati orang lain dan berkomitmen. Yang keempat, dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya berupa keselamatan, menghormati orang lain. Yang kelima, dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelas yang sesuai yaitu kesehatan. Yang keenam, bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelas yang sesuai yaitu menghormati orang lain dan bersabar. Yang ketujuh, gunakan masker. Keyakinan kelasnya yaitu kesehatan dan keselamatan. Yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Itu keyakinan kelasnya yaitu keselamatan dan keamanan. Jadi tujuan dari keyakinan kelas itu membentuk kesadaran siswa secara internal. Berikutnya adalah eksplorasi konsep segitiga restitusi. Sering kita mendengar kata restitusi atau segitiga restitusi. Sebenarnya apa sih itu yang dimaksud dengan restitusi? Nah, di sini saya akan menjelaskan restitusi tersebut yaitu sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka hingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, seperti kita ketahui, kita semua sebagai manusia kan wajar pernah melakukan kesalahan. Nah, di sini tugas kita sebagai seorang guru adalah mengajak atau mendampingi siswa ketika siswa itu melakukan kesalahan. Seperti yang disampaikan oleh Bu Elga tadi, guru sebagai manajer bukan pembuat rasa bersalah, bukan pemantau ataupun teman, tetapi kita manajer. Jadi kita memanage kondisi siswa yang telah berbuat salah, sehingga dia bisa kembali ke kelompok atau ke siswa-siswa yang lain, ke teman-temannya, dengan karakter atau pribadi yang lebih baik, maksudnya seperti itu. Jadi tidak ada rasa yang misalkan mereka jadi minder, atau mereka jadi lebih, apa itu istilahnya, lebih berani, seperti itu. Tapi mereka kembali dengan karakter yang lebih baik untuk teman-temannya dan untuk dia sendiri. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut Hussein. Baik, berikutnya lebih jelasnya, restitusi yaitu sebuah cara dalam menanamkan disiplin positif. Dari tadi kita membicarakan disiplin positif, budaya positif. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan positif di sini? Positif itu adalah kata lain dari baik atau karakter yang baik atau yang bagus yang harus dimiliki oleh siswa. Jadi restitusi itu sebuah cara menanamkan kebiasaan atau disiplin yang baik pada murid
secara internal, jadi secara kesadaran mereka sendiri. Jadi di sini tugas seorang guru adalah mengajarkan, membiasakan, dan memberikan stimulus-stimulus agar mereka mau berbuat baik dengan sendirinya, bukan karena terpaksa atau dipaksa. Baik, di sini ada penjelasan sedikit. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan tersebut. Oke. Berikutnya, memperbaiki hubungan merupakan tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri dan mengembalikan murid berbuat salah kepada kelompoknya menjadi murid yang lebih baik seperti tadi saya sampaikan. Jadi restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi diri merupakan cara yang paling baik di antara cara-cara yang lain seperti hukuman dan konsekuensi tadi. Nah, di sini untuk melaksanakan segitiga restitusi, Bapak Ibu bisa mengamati di sini ada gambar segitiga, di mana yang paling di dalam segitiga tersebut, paling bawah itu ada kata menstabilkan identitas. Di sisi kiri segitiga ada kata validasi tindakan yang salah. Di sisi kanan segitiga ada menanyakan keyakinan. Nah, ini adalah 3 cara yang bisa kita lakukan untuk melaksanakan restitusi kepada murid-murid kita yang melakukan kesalahan. Apa yang kita lakukan untuk menstabilkan identitas siswa? Di sini, langkah pertama pada bagian dasar segitiga adalah menstabilkan identitas. Siswa, jika mereka berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Seperti tadi yang disampaikan Bu Elga, jadi setiap manusia memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi. Nah, kalau dia berbuat salah, berarti dia ada kebutuhan yang belum terpenuhi di sini. Bagian dasar segitiga restitusi ini memiliki tujuan untuk mengubah orang yang gagal, yang bersalah tadi, karena telah berbuat kesalahan menjadi seseorang yang sukses, menjadi orang yang lebih baik lagi. Kita harus mampu meyakinkan mereka dengan mengatakan kalimat seperti ini contohnya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi sebagai seorang guru, kita di awal proses restitusi ini, kita seakan-akan berpihak pada murid itu. Nah, di situ ya. Di situ kita berpihak pada murid itu, meyakinkan, menguatkan dirinya bahwa mereka tidak satu-satunya orang yang bersalah. Terus yang kedua, yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Konsep langkah kedua ini, kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan mereka berbuat salah. Nah, tadi masih ada kaitannya dengan yang pertama, jadi orang yang bersalah itu pasti punya kebutuhan yang belum terpenuhi. Nah, di sini kita tanya, kebutuhan, sebenarnya masalah apa yang mendasari kamu berbuat hal seperti ini? Nah, seperti itu, pertanyaan-pertanyaan seperti itu akan menggiring siswa untuk menjelaskan kebutuhan yang mereka perlukan. Dan sebagai seorang guru, kita wajib untuk memfasilitasi apa yang mereka perlukan, apa yang mereka butuhkan, kita berikan semampu kita. Langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara internal ketika langkah 1 dan 2 sukses dilakukan. Maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Baik, berikutnya di sini ada langkah-langkah menstabilkan identitas tadi. Nah, yang pertama, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi, menstabilkan identitas itu untuk apa? Untuk ini tadi. Yang pertama, untuk proses pembelajaran. Yang kedua, menggeser identitas yang gagal menjadi identitas yang sukses. Berikutnya, validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Sehingga mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid tersebut.
Baik, yang ketiga. Langsung yang ketiga, nggih. Menanyakan keyakinan. Yang pertama, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan yang bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik atau internal tadi. Jadi diberi pertanyaan itu dia agar muncul kesadaran keyakinan yang sudah mereka langgar apa, terus yang kamu yakini seperti apa, nilai-nilai baik yang kamu pahami seperti apa, itu akan membentuk keyakinan mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan siap dikembalikan ke kelompok mereka tadi. Baik, next. Nah, di sini kita berada di ujung berbagi praktik pada topik restitusi dan keyakinan kelas. Kesimpulan dari topik ini tadi yaitu budaya positif di sekolah bertujuan menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan akademik dan karakter siswa. Guru berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai positif seperti kejujuran dan tanggung jawab, serta menciptakan suasana kelas yang inklusif dan saling menghargai. Dengan budaya positif, siswa diharapkan tidak hanya sukses secara akademis, tetapi juga tumbuh menjadi individu berkarakter kuat yang siap berkontribusi pada masyarakat. Ya. Berikutnya, ada sedikit pantun berlayar perahu di lautan biru, singgah sebentar di pulau indah. Presentasi kita telah berlalu, semoga patut. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Berarti presentasi dari saya, mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Waktu dan tempat yang diberikan. Iya. Baiklah, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Demikian tadi dari pemaparan dari ketiga pemateri. Selanjutnya kami buka untuk pertanyaan. Silahkan raise hand untuk Bapak Ibu yang mungkin ada pertanyaan pada ketiga sesi ini. Monggo silahkan kami beri waktu 5 menit untuk raise hand. Terima kasih. Monggo silahkan raise hand. Apakah ada pertanyaan? Silahkan raise hand untuk yang menyampaikan pertanyaan. Enggak, silakan. Terlebih dahulu, siapa ini yang raise hand? Kok tidak terbaca ya di anak saya? Oh iya, ini monggo Pak Fajar terlebih dahulu. Silakan untuk menyampaikan pertanyaannya ditujukan pada sesi berapa? Silakan, monggo Pak Fajar. Nggih, terima kasih atas waktunya Bu Janatul Ma'wa. Saya ingin bertanya karena tertarik dari sesi yang pertama tadi, Bu. Kalau nggak salah tadi pematerinya oleh Pak Agus. Nggih. Iya, betul. Ingin bertanya begini, Bu. Kira-kira apa sih dampak jangka panjang dari motivasi intrinsik pada perilaku dan prestasi dibandingkan dengan motivasi ekstrinsik? Begitu. Oke, terima kasih. Oke, baiklah, terima kasih itu dari pertanyaannya Pak Fajar. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan kedua, sinten niki? Bu Nur Alfaini. Monggo Bu Nur Alfaini. Mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu Guru karena saya join dengan Bu Alvin. Perkenalkan nama saya Nifa Kurnia Fahmi. Saya ingin menanyakan terkait dengan materi yang disampaikan oleh Bu Elga mengenai kebutuhan dasar manusia. Nah, dalam konteks dasar kebutuhan manusia sendiri,
biasanya terkait dengan Punisher ya. Mengapa posisi kontrol Punisher itu seringkali gagal dalam menciptakan budaya positif di kelas? Lalu bagaimana hal ini dapat dihindari, utamanya ketika menghadapi siswa di kelas? Sekian, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya monggo siapa Bu Preti Novitasari? Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya terkait dengan konteks segitiga restitusi, yang tadi sudah dipaparkan oleh Bu Kiki. Jadi pertanyaannya, dalam konteks segitiga restitusi, bagaimana penyesuaian keyakinan kelas terhadap perubahan kurikulum yang dapat mempengaruhi hasil belajar siswa? Baik. Baiklah, Bapak Ibu, sudah cukup, Sekian, Bu? terima kasih. Sudah, Oke. terima kasih. Ya, baiklah. Ini tadi ada 3 pertanyaan. Kebetulan kok ya pas masing-masing pertanyaan untuk satu pemateri, ya. Jadi pertanyaan yang pertama dari Pak Fajar ditujukan kepada Pak Agus. Ini berkaitan dengan dampak jangka panjang itu tadi, ya, Pak Agus. Eh, Seperti Pak Agus tadi sudah menyimak pertanyaannya dari Pak Fajar, yaitu apa dampak jangka panjang dari motivasi intrinsik pada perilaku prestasi dibandingkan dengan motivasi ekstrinsiknya, begitu. Masih dijawab untuk masing-masing dulu, ya. Monggo, Pak Agus, untuk pertanyaan pertama saya persilakan untuk menjawab dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, Pak Agus, ya. Terima kasih, monggo Pak Agus. Oke, terima kasih Bu Makwa. Pertanyaan luar biasa dari Pak Fajar tentang dampak jangka panjang dari motivasi internal atau intrinsik pada perilaku dan prestasi siswa. Motivasi internal yang didorong oleh kepuasan pribadi dan minat dalam aktivitas itu sendiri cenderung menghasilkan perubahan perilaku yang lebih tahan lama. Siswa yang termotivasi secara internal lebih mungkin untuk terus terlibat dalam pembelajaran dan aktivitas yang mereka nikmati. Bahkan tanpa dorongan eksternal, selain itu mereka menunjukkan keterlibatan yang lebih besar dalam proses belajar, lebih penasaran, bersemangat mengeksplorasi materi pelajaran, dan cenderung berpikir kritis serta kreatif. Motivasi internal juga berkontribusi pada kesejahteraan emosional siswa, membuat mereka merasa lebih puas, bahagia, dan terpenuhi secara emosional. Siswa yang termotivasi secara internal aktif mencari pengetahuan dan keterampilan baru, mengembangkan kemampuan belajar sepanjang hayat yang membantu mereka terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan di masa depan. Sebaliknya, motivasi eksternal seringkali menghasilkan ketergantungan pada penguatan eksternal. Siswa mungkin kurang termotivasi untuk belajar atau bekerja keras jika tidak ada hadiah atau ancaman yang nyata. Keterlibatan mereka biasanya lebih dangkal atau tidak begitu mendalam, dan motivasi ini dapat menyebabkan kecemasan, mengurangi kepuasan dan kesejahteraan emosional siswa. Motivasi eksternal tidak selalu mendorong pengembangan keterampilan internal seperti rasa ingin tahu, kreativitas, dan kemampuan berpikir kritis. Ngaten Bu Makwa, terima kasih. Terima kasih, begitu, ya, Pak Fajar. Ya, bagaimana? Ada lagi Pak Fajar? Cukup? Insya Allah cukup. Jawaban yang sangat memuaskan dari Pak Agus dan bisa membuat pencerahan bagi saya. Gitu. Terima kasih Pak Agus.
Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya ke pertanyaan kedua yang ditujukan untuk Bu Elga dari Bu Nifa. Mengapa posisi Punisher sering gagal dan bagaimana menghindarinya? Begitu kurang lebih pertanyaannya. Monggo untuk Bu Elga kami persilakan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke, terima kasih Bu Ma'wa atas waktunya dan juga terima kasih kepada Bu Nifa yang sudah bertanya, ya, izin menjawab dalam konteks kebutuhan dasar manusia, mengapa posisi kontrol Punisher itu seringkali gagal menciptakan budaya positif di kelas dan bagaimana hal ini nanti dapat dihindari. Nah, terkadang posisi kontrol punishment itu memang seringkali gagal menciptakan budaya positif di kelas karena kita ketahui bahwa pendekatan ini itu berfokus pada disiplin melalui hukuman yang dapat memenuhi kebutuhan guru akan kekuasaan, tetapi mengabaikan kebutuhan dasar siswa seperti yang saya sampaikan tadi pada presentasi itu, di mana kebutuhan dasar siswa tadi tidak terpenuhi akan rasa aman, rasa kepemilikan, dan hubungan positifnya itu tidak ada. Jadi ketika siswa merasa terancam, merasa takut, mereka itu cenderung menjadi kurang terbuka dan tidak ada rasa motivasinya dan lebih defensif. Jadi iklim belajarnya menjadi turun. Nah, untuk menghindari hal tersebut, dampak negatifnya ini, maka kita sebagai guru perlu menyeimbangkan disiplin dengan pendekatan yang lebih mendukung. Seperti misalkan kita memberikan arahan yang jelas dan konsisten sambil tetap membangun hubungan yang positif dan mengakui bahwa kebutuhan emosional siswa ini kan memang diperlukan, ya. Jadi nanti pendekatan ini tuh dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan inklusif. Jadi merasa siswa ini dihargai, merasa bahwa iklim keamanan, kenyamanan yang ada di sekolah ini nanti bisa tercipta. Seperti itu, Bu Nifa. Oke, saya kembalikan kepada Bu Nifa. Bagaimana Bu Nifa? Oke, penjelasannya sudah cukup baik. Ya, memang pada materi ini saya semakin yakin bahwasannya emosional siswa itu juga butuh untuk divalidasi. Sekian, Bu. Terima kasih, Bu Elga. Oke, sami-sami. Baiklah, untuk pertanyaan ketiga dari Bu Preti yang ini ditujukan kepada Ibu Kiki, yaitu terkait dengan konteks segitiga restitusi. Nah, monggo Bu Kiki bisa untuk menyampaikan jawaban dari pertanyaan Bu Preti tadi. Baik, terima kasih Bu Jonatul Ma'wa dan terima kasih juga pertanyaan dari Bu Betty. Saya ulangi sedikit ya pertanyaan tadi tentang bagaimana penyesuaian keyakinan kelas terhadap perubahan kurikulum dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. Ini pertanyaan sangat bagus. Jadi kalau menurut saya di sini karena kurikulum kita sering berganti ya, apabila menteri berganti otomatis nanti kurikulumnya berganti. Ini pun belum ganti menteri sudah ada perkembangan lagi dari kurikulum. Nah, di sini menurut saya keyakinan kelas itu sangat mendukung kurikulum yang lebih inovatif atau relevan dengan kebutuhan siswa. Jadi seperti apapun kurikulum nanti saya rasa keyakinan kelas ini sesuai diterapkan di jenis kurikulum apapun karena keyakinan kelas ini lebih berpihak pada murid. Jadi lebih menguntungkan pada murid dan juga guru atau warga sekolah. Hal ini dapat meningkatkan motivasi siswa, keterlibatan siswa di dalam kelas itu sendiri sehingga berpotensi meningkatkan hasil belajar yang lebih baik. Sebaliknya, jika keyakinan kelas itu nanti bertentangan dengan perubahan kurikulum, mungkin akan muncul resistensi yang dapat mempengaruhi efektivitas kurikulum baru. Jadi menurut saya, keyakinan kelas ini lebih fleksibel. Jadi diterapkan pada kurikulum apapun itu akan sesuai karena dia berpihak pada murid. Ya, seperti itu jawaban dari saya. Saya kembalikan ke Bu Ma'wa.
Oke, baiklah. Terima kasih untuk kami ucapkan kepada seluruh pemateri untuk kegiatan hari ini. Bagaimana, sudah cukup? Bapak Ibu sekalian, sudah nggih? Nggih, ampun. Baiklah Bapak Ibu, saya tutup acara ini nggih dengan sebuah pantun. Jangan lupa disambung dengan kata cakep ya. Umi Muja pergi mengaji, Cakep, pulang membawa berkat. Saya akhiri cakep. hari ini. Terima kasih, semoga memberi manfaat. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi Muja sakit Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa Wabarakatuh. foto bersama dulu. Monggo kita Dokumentasi. silakan. Ini dibuka dulu, Bapak Ibu. Pak Vicky, minta tolong. Foto kok nggak enak. Pertama. Bentar, Bu Makwa kok kepin besar Pak Vicky? Oh Nah, iya. iya. Lalu Ya foto sudah ya. nggak Iya. bisa apa-apa. Oke. Satu. Iya. Yang pertama dulu ya. Satu, Legam. dua. Enggak ada. Yang pertama dulu ya. Satu, dua, tiga. Oke, itu pertama. Ini apa? Mas yang pertama dulu ya. Oke, Gini. pertama. Satu, dua, Fotoku malah nggak enak. tiga. Oke, halaman terakhir. Bentar. Halaman terakhir nih. Satu, dua, tiga. Sudah selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Aman ya? Oke, sampai ketemu di webinar berikutnya. Not responding, Jum.